Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Husniati, mahasiswa Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, konsentrasi bimbingan dan konseling Islam. Sebelum di sini saya akan menyampaikan beberapa inti pokok dari tulisan artikel yang saya buat. Namun sebelumnya perkenankan saya untuk mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada dosen pembimbing kami, yaitu Bapak Dr. Muhammad Al-Fatih Suryadilaga SAG MAG, yang telah membimbing kami sehingga kami dapat menulis artikel yang di sini saya mengambil judul Wanita Karir dalam Hadis. Nah, dalam tulisan ini saya memaparkan bagaimana wanita karir, khususnya wanita yang sudah bersuami dan tetap memilih bekerja, dan bagaimana pandangan hadis dalam memandang wanita bersuami namun tetap berkarir. Oke, langsung saja. Pada umumnya, tugas wanita dalam rumah tangga adalah mengurus rumah tangga. Wanita dituntut untuk harus bisa mengurus anak, mengurus suami, dan menyelesaikan tugas rumah tangga lainnya. Wanita yang bekerja di luar rumah dianggap tabu oleh beberapa masyarakat dan dianggap menyalahi kodratnya. Oleh karenanya, banyak yang memandang bahwa wanita tidak perlu menuntut ilmu formal setinggi-tingginya karena pada ujungnya nanti akan mengurus dapur. Pandangan dan pemikiran demikian membuat wanita menjadi terbelakang dan tertinggal oleh peradaban. Seiring perkembangan dan perubahan zaman, tidak sedikit wanita yang pada akhirnya bekerja di luar rumah. Alasannya bisa karena untuk membantu perekonomian keluarganya, bisa juga sebagai bentuk me time seorang wanita tersebut, atau bisa juga untuk mencapai cita-cita serta menciptakan karya. Mereka mendobrak kebiasaan dan kodrat yang diciptakan oleh masyarakat terdahulu. Hal ini terjadi karena kesempatan yang didapatkan para wanita sudah setara dengan laki-laki, baik dari segi pendidikan maupun pekerjaan. Banyak juga wanita yang sudah membuktikan kemampuannya, bahkan bisa melebihi kemampuan yang dimiliki laki-laki dalam bidang pendidikan maupun pekerjaan. Wanita karir dituntut untuk multitasking dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Hermayanti dalam Mayang Sari dan Amalia menyebutkan bahwa wanita karir yang sudah bersuami memiliki peran ganda, di mana peran wanita menjadi istri dan ibu untuk suami dan anaknya. Selain itu, ia juga berperan dalam pekerjaan yang ia tekuni. Tidak hanya memperoleh peran ganda, wanita karir yang sudah menikah juga memiliki beban ganda. Peran sebagai pengurus rumah tangga dan peran sebagai pekerja menuntut untuk dikerjakan secara seimbang tanpa timpang salah satunya. Masing-masing posisi tersebut menuntut performa yang baik dan maksimal serta tidak mau dirugikan salah satu pihak. Menurut Kaur dalam Mayang Sari dan Amalia, jika seorang wanita karir mampu mencapai keseimbangan antara kehidupan rumah tangga dan dengan pekerjaannya, maka seorang wanita karir akan terhindar dari masalah-masalah psikologis seperti stres, depresi, kecemasan, dan selain itu ia akan memperoleh kepuasan atas kinerjanya dalam membagi peran serta kemampuan adaptasinya dalam menangani berbagai permasalahan yang ada. Nah, kesuksesan wanita berperan ganda tentu didukung oleh peran suami. Ketika seorang suami memberikan dukungan penuh atas peran ganda istrinya,
tanpa merasa cemburu dan tersaingi akan memunculkan kerjasama yang baik dan saling melengkapi. Tidak hanya itu, dukungan suami juga akan memberikan perasaan nyaman bagi istrinya yang berperan ganda dalam menghadapi berbagai beban dan tanggung jawabnya, baik dari dalam rumah maupun dari luar rumah sebagai seorang pekerja. Lalu bagaimana Islam memandang seorang wanita karir melalui hadis? Oke, selanjutnya yaitu kita masuk ke pembahasan. Nah, di sini akan dipaparkan apa definisi wanita karir, kemudian bagaimana perannya sebagai wanita karir bagaimana peran gandanya seorang wanita karir yang sudah berumah tangga. Oke, yang pertama yaitu definisi wanita karir. Wanita karir adalah wanita yang bekerja untuk mengembangkan karir. Konotasi wanita karir biasanya diarahkan kepada wanita yang mengenyam pendidikan tinggi dan memiliki kemampuan sebagai bentuk pengembangan karir. Istianto dalam Utari mendefinisikan wanita karir sebagai wanita yang berpendidikan dan memiliki status dalam pekerjaan yang cukup tinggi dan berhasil dalam berkarya. Berbeda dengan Istianto yang mengkonotasikan wanita karir berpendidikan tinggi, Sudrajat dalam Utari mendefinisikan wanita karir sebagai wanita yang terjun dalam kehidupan profesi yang didasari dengan keahlian tertentu. Nah, ini ada dua istilah yang berbeda dalam masing-masing ahli. Nah, untuk pendapat pertama, Istianto ini menyebutkan bahwa wanita karir ini dikonotasikan dengan wanita yang berpendidikan tinggi dan memiliki kemampuan untuk bekerja. Seperti itu. Nah, sedangkan menurut Sudrajat, wanita karir tidak didefinisikan tidak harus berpendidikan tinggi, namun wanita karir didefinisikan sebagai wanita yang terjun dalam suatu profesi yang didasari dengan keahliannya. Jadi tidak selalu harus berpendidikan tinggi seperti itu. Nah, berdasarkan definisi-definisi yang telah dipaparkan tersebut, dapat diambil benang merah bahwa wanita karir adalah wanita yang terjun dalam dunia profesi dengan dukungan keahlian, baik dari segi pendidikan maupun skill untuk tujuan pengembangan karir maupun tujuan lain seperti itu. Nah, menjalani dua peran sekaligus bukanlah hal yang mudah. Wanita yang memilih tetap berkarir ketika sudah berumah tangga mengharuskannya menjadi dua sosok yang sama-sama menuntut profesionalitas. Ketidakmampuannya dalam menghadapi situasi ini dapat memicu munculnya stres dan tekanan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Mayansari dan Amalia, di mana ibu rumah tangga yang sekaligus bekerja kurang mampu menyeimbangkan diri antara tuntutan pekerjaan dengan tuntutan rumah tangga. Ada salah satu pihak yang pada akhirnya akan terbengkalai karena harus memenuhi tuntutan yang lain. Nah, ketika seorang wanita yang memilih tetap berkarir ketika sudah berumah tangga dan ia tidak bisa membagi waktu dan tugasnya secara seimbang, dapat memicu keadaan disharmonisasi dalam keluarganya, di mana ketidakmampuannya tersebut dapat mengubah keadaan dan tatanan dalam keluarganya, sehingga akan menimbulkan masalah-masalah yang dapat menambah beban kehidupannya. Nah, hal tersebut dapat diatasi dengan kemampuan seorang wanita dalam mengerjakan sesuatu secara bersamaan, atau bisa kita sebut sebagai multitasking.
Nah, kemampuan ini harus ketika dia ingin tetap bekerja dan sudah berumah tangga, dia harus bisa mengembangkan kemampuan multitaskingnya ini agar pekerjaan-pekerjaan dan tugasnya baik di dalam rumah sebagai ibu rumah tangga maupun di luar rumah sebagai pekerja dapat terselesaikan dengan baik dan maksimal tanpa harus merugikan salah satu pihak. Seperti itu. Nah, tentu kemampuan dia, keberhasilan dia dalam menghadapi beban dan peran ganda ini tidak akan berhasil dengan maksimal tanpa dukungan keluarganya. Terlebih terkhusus adalah dukungan dari suaminya, di mana mereka harus bekerja sama dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab dalam rumah tangga mereka. Itu. Nah, ketika seorang suami sudah memberikan dukungan kepada istrinya yang tetap bekerja, mereka akan dapat bekerja sama dengan baik untuk menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab mereka, baik di luar rumah maupun di dalam rumah sebagai keluarga. Seperti itu. Oke. Lalu bagaimana Islam memandang seorang wanita yang sudah berumah tangga ini tetap bekerja? Dalam hal ini yang kami paparkan adalah melalui hadis. Itu. Nah, banyak kontroversi mengenai kebolehan wanita bersuami yang bekerja di luar rumah. Menurut Mukhtar dalam Asriyati, ada dua pendapat mengenai kebolehan wanita bersuami bekerja di luar rumah. Pendapat pertama, menurut Mukhtar ini ada dua pendapat yang menyampaikan pandangannya mengenai wanita bersuami yang bekerja di luar rumah. Nah, pendapat pertama, ini adalah pendapat yang dengan tegas tidak memperbolehkan wanita bersuami bekerja di luar rumah. Karena mereka meyakini bahwa kodrat wanita adalah di rumah, menjaga dan merawat rumah tangganya. Sehingga ketika wanita bersuami ini bekerja di luar rumah, mereka menganggap bahwa wanita tersebut menyalahi kodratnya. Seperti itu. Nah, pendapat pertama ini pendapat yang dengan tegas melarang istrinya atau wanita yang sudah bersuami untuk bekerja di luar rumah karena kewajiban mereka dan kodrat mereka adalah tetap di rumah untuk merawat keluarganya. Seperti itu. Nah, untuk pendapat kedua ini pendapat yang lebih longgar daripada pendapat pertama, yaitu mereka membolehkan wanita beristri bekerja di luar rumah dengan syarat sesuai dengan kodratnya sebagai seorang wanita, baik sebagai ibu maupun sebagai istri. Nah, jadi untuk pendapat kedua ini, mereka membolehkan istrinya atau wanita yang sudah bersuami bekerja di luar rumah dengan syarat pekerjaan yang ia tekuni itu sesuai dengan kodratnya sebagai seorang wanita. Nah, di antara pekerjaan yang selaras dengan kodrat wanita adalah pengajaran, perawatan, pengobatan, dan perdagangan. Nah, menurut pendapat kedua ini, ketika mereka, seorang istri ini, atau seorang wanita yang bekerja, seorang wanita bersuami yang bekerja di luar rumah ini, dianggap menyalahi kodrat apabila pekerjaan yang mereka tekuni di luar dari kodratnya sebagai perempuan. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang berbunyi, Rasulullah SAW melaknat kaum wanita yang menyerupai kaum laki-laki dan melaknat pula kaum laki-laki yang menyerupai kaum wanita. Jadi, menurut mereka, wanita yang bekerja di luar kodratnya adalah menyerupai laki-laki dan Allah akan melaknat mereka. Itu. Nah, larangan ini mengarah pada jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh wanita. Akan lebih baik jika tidak menyalahi kodratnya dan tidak memilih jenis pekerjaan yang berat.
di mana yang biasa pekerjaan berat tersebut biasanya dikerjakan oleh laki-laki, seperti itu. Hal ini sejalan dengan pendapat Quraisy Shihab dalam Mu'ammar, di mana jenis pekerjaan yang diperbolehkan bagi wanita menurut Quraisy Shihab ini sebenarnya tidak ada batasan. Namun, diwajibkan jenis pekerjaan yang dapat menjaga harga dirinya sebagai seorang perempuan dan tidak memberikan dampak yang negatif. Jadi, wanita diperbolehkan bekerja apapun, namun harus tetap menjaga kehormatan dirinya, terlebih ketika dia sudah bersuami. Seperti itu. Nah, ada pendapat lagi mengenai wanita bersuami yang bekerja di luar rumah. Ini mereka mengatakan bahwa seorang wanita bersuami diperbolehkan bekerja di luar rumah, namun diharuskan mendapat izin dari suaminya. Hal ini dikaitkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, apabila istri salah seorang di antara kamu meminta izin untuk pergi ke masjid, maka janganlah dicegah. Nah, hadis tersebut dijadikan sebagai sumber bahwa seorang wanita yang ingin keluar rumah diharuskan meminta izin dari suaminya. Nah, salah satunya adalah bekerja ini. Nah, selain diharuskan meminta izin dari suaminya, Yusuf Al-Qaradawi dalam Mu'ammar mengatakan bahwa wanita diperkenankan bekerja di luar rumah tanpa meninggalkan kewajiban kodratnya sebagai seorang istri dan ibu. Seperti itu. Nah, hadis oleh pendapat ketiga ini, hadis tersebut dijadikan sebagai sumber bahwa wanita diperkenankan untuk bekerja di luar rumah, namun dengan syarat harus mendapatkan izin dari suaminya. Nah, kemudian Yusuf Al-Qaradawi ini menambahkan bahwa syarat selain harus mendapatkan izin dari suaminya, syarat lain yaitu seorang wanita tersebut harus tetap menjalankan atau menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri dan seorang ibu dalam rumah tangganya. Jadi ketika dia sudah mendapatkan izin dari suaminya, itu saja itu sudah cukup tanpa dia melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Jadi dia diperbolehkan tetap berkarir, namun tidak melalaikan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Seperti itu. Nah, oleh karenanya, wanita yang sudah bersuami, wanita yang sudah menikah, sudah berumah tangga, tetap bekerja akan mendapatkan peran dan beban ganda. Oke. Dilihat dari kedua hadis dan beberapa pendapat di atas, tidak ada yang mengarah pada larangan untuk bekerja bagi seorang wanita yang telah bersuami. Mereka diperbolehkan bekerja di luar rumah dengan berbagai persyaratan dan pemenuhan kewajiban utamanya. Meskipun demikian, wanita yang bisa bekerja di dalam rumah akan lebih baik karena ya kehormatannya akan tetap terjaga dan tidak perlu bersusah payah untuk keluar rumah. Ketika seorang wanita bersuami mampu bekerja di rumah, kewajiban utamanya sebagai seorang istri dan ibu akan tetap terpenuhi, serta tetap memiliki penghasilan dan karir yang sesuai dengan keinginannya. Namun yang menjadi hal utama adalah diperolehnya izin dari suaminya. Menurut Abu Zakaria dalam Asriyati, jika suami tidak memberikan izin dengan berbagai pertimbangan yang adil, maka istri dilarang untuk melanggarnya. Namun sebaliknya, jika suami tidak memberikan izin dengan alasan untuk dirinya sendiri dan tidak dapat memenuhi nafkah kepada istrinya secara cukup, maka istri diperbolehkan untuk tetap bekerja demi menopang kehidupan ekonomi keluarganya. Oke, yang terakhir yaitu penutup. Dalam menjalani peran sebagai ibu rumah tangga dan sebagai wanita karir,
banyak komponen, kemampuan, dan dukungan dari berbagai pihak yang harus dikantongi. Tanpa adanya kemampuan multitasking, manajemen waktu yang baik, dan dukungan dari pihak-pihak yang terlibat dapat menghambat kinerja seorang wanita karir. Tidak sedikit wanita karir yang belum bisa menyeimbangkan diri antara tuntutan tugas rumah tangga dengan tuntutan tugas pekerjaan. Namun, tidak sedikit pula wanita karir yang dapat sukses di kedua peran dan posisi tersebut. Nah, wanita bersuami tidak diperkenankan bekerja di luar rumah tanpa seizin suami. Meskipun tidak ada larangan secara syariat bagi wanita yang bekerja di luar rumah, seorang wanita bersuami harus meminta izin kepada suaminya untuk bekerja. Selain itu, pekerjaan yang diperkenankan bagi wanita pun terbatas, hanya pekerjaan yang sesuai dengan kodratnya. Dan bagaimana pekerjaan tersebut secara sedikit mungkin memberikan kemudaratan. Wanita bersuami yang bekerja di luar rumah ini harus dipertimbangkan dengan baik dan adil, karena ia akan mengemban dua tanggung jawab sekaligus. Meskipun diperbolehkan bekerja di luar rumah, wanita bersuami akan tetap lebih baik jika ia bisa bekerja di rumah. Hal ini akan memudahkannya dalam menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya. Pertimbangan mengenai boleh atau tidaknya wanita bersuami bekerja di luar rumah ini hanya bisa ditentukan oleh keluarganya sendiri, karena mereka yang bisa melihat bagaimana kemampuan dan kapasitas mereka untuk menentukan apakah lebih baik yang mana, itu hanya mereka yang bisa menentukan. Karena dalam syariat tidak ada larangan secara pasti dan tetap memperbolehkannya dengan berbagai persyaratan yang ada. Oke, demikian poin-poin tulisan yang saya tulis artikel dalam bentuk artikel ini. Kami menerima dengan tangan terbuka atas kritik dan saran dari pembaca maupun penulis, dari pembaca maupun pendengar, untuk memperbaiki tulisan kami, untuk memperbaiki tulisan kami ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih sempurna. Demikian, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan, baik untuk pendengar maupun pembaca, bahkan untuk peneliti selanjutnya atau penulis selanjutnya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.